Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Jadi hari ini saya membahas seputaran sumber eksternal ya dan mouse recording. Jadi untuk sumber eksternal, jadi teman-teman mungkin sudah tahu bahwa sumber eksternal itu merupakan salah satu sumber trafik dari YouTube Analytics. Jadi sumber trafik itu kan bisa dibagi jadi dua ya. Bisa jadi sumber trafik itu berdasarkan device-nya atau sumber trafik berdasarkan website ya. Jadi pengunjung itu datangnya dari mana begitu. Jadi untuk hari ini saya mau membahas sumber eksternal itu dari yang nomor 2 itu tadi, dari mana kita masuk ke YouTube-nya. Jadi untuk mengakses YouTube dan mendapatkan sumber eksternal, jadi kita bisa melakukan beberapa cara. Di antaranya teman-teman bisa untuk mengupload video teman-teman itu di YouTube mengupload videonya di Facebook ataupun di Twitter ya, begitu ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan sumber eksternal itu dari Facebook ataupun dari Twitter. Contohnya seperti inilah. Jadi nanti masuknya bisa dari Facebook, dari Twitter juga. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada Google Search. Jadi saya menjadikan Google Search ini sebagai sumber eksternal. Jadi teman-teman bisa menjadikan Google Search ini menjadi sumber eksternal untuk YouTube Analytics. Nah, tapi masih ada sumber eksternal lain yang bisa dijadikan sebagai sumber gitu ya, sumber trafik untuk YouTube Analytics, yaitu website duckduckgo.com. Nah, jadi teman-teman bisa ketikkan di sini judul video kalian, nanti bisa kalian enter. Nanti akan muncul. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman terlalu menjadikan Google ini atau search in Google ini sebagai sebagai sumber eksternal yang utama ya. Jadi karena kalau teman-teman lihat nanti di sini kelihatan bahwa banyak sekali script yang ditanam oleh pihak Google untuk men-tracking pengunjungnya. Jadi nanti di sini teman-teman bisa diketahui jam berapa kalian mengakses Google, kemudian device atau perangkat yang kalian gunakan, kemudian jeruan device kalian, perangkat kalian itu bisa diketahui teman-teman di sini ya. Jadi makanya saya tidak menyarankan kalian menjadikan Google ini sebagai patokan atau search engine untuk mendapatkan sumber trafik ya. Karena teman-teman masih bisa menggunakan DuckDuckGo ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa kalau untuk DuckDuckGo bahwa mereka mengedepankan privacy. Nah, perbedaannya kalau di sini mungkin scriptnya tidak digunakan untuk men-tracking kalian ya. Jadi kalau di sini, kalau di Google perbedaannya, kalau misalnya di Google itu kalian mendapatkan kualitas pencarian ya. Kalian mendapatkan kualitas pencarian tapi kalian tidak mendapatkan privacy. Nah, kalau di DuckDuckGo ini kalian itu mendapatkan privacy tapi tidak mendapatkan kualitas pencarian. Jadi perbedaannya begitu, plus minusnya. Tinggal nanti tergantung teman-teman ya. Kalau misalnya di sini kalau kalian ketikkan judul video kalian mungkin akan muncul di baris pertama ya, langsung terindeks di baris pertama. Kalau di DuckDuckGo mungkin tidak terindeks di baris pertama, bisa jadi yang baris kedua dan seterusnya. Dan bisa jadi juga video kalian itu tidak terdata di halaman pertama, mungkin di halaman kedua. Jadi pandai-pandai kalian lah untuk menulisnya ya. Jadi kalian tuliskan video kalian itu, misalnya contoh ya, ini contoh mobil besar, nanti kalian tambahkan YouTube di belakangnya ini. Nah, jadi pandai-pandailah kalian gimana supaya bisa terindeks di sini ya. Nah, karena ini kan muncul dari YouTube ya, dari YouTube. Nah, tinggal nanti kalian pilihlah yang mana kira-kira video kalian bisa klik, nanti diarahkan ke video kalian. Nah, kalau kalian misalnya hanya menuliskan begini saja mobil, nah kemungkinan video kalian nggak muncul ya. Itu tadi yang saya bilang, kalau di sini kalian tidak mendapatkan kualitas pencarian tapi kalian mendapatkan privacy ya, karena kalian tidak di tracking. Tapi kalau di sini ya kualitas dapat, cuma privacy yang nggak dapat ya, tergantung kalian masing-masing seperti apa. Kemudian mungkin ada yang teman-teman bertanya, apakah benar sebuah website itu mampu untuk mengetahui perangkat yang kita gunakan ya? Mungkin ada yang bertanya begitu, nggak percaya gitu. Yang benar website itu bisa mengetahui perangkat kita yang kita gunakan untuk mengakses YouTube. Nah, teman-teman bisa ketik ini ya,
masuk ke website ini, deviceinfo.me ya. Oke, mungkin websitenya lagi bermasalah ya, jadi kita coba ke web yang lain ya. Teman-teman bisa cari di webkay.robinlinux.com ya. Kita cek di sini. Jadi nah, nanti teman-teman bisa diketahui ya, dari kemampuan website itu bisa mengetahui lokasi kalian, kemudian software yang kalian gunakan. Nah, kalau di sini karena saya menggunakan Windows 10, terdata di sini Windows 10. Kemudian browser yang saya gunakan ada di sini versinya, kemudian browser pluginsnya, kemudian hardwarenya ini juga teman-teman ya. Ini yang juga penting ya menurut saya ya. Jadi website itu mampu untuk melihat hardware apa yang kalian gunakan. Jadi di sini CPU-nya bisa dibaca, kemudian GPU-nya juga bisa dibaca, kemudian baterai ya. Sebenarnya ini hanya sebagian kecil aja teman-teman. Masih banyak hal yang lain yang bisa diketahui dari sebuah website ya. Jadi ini tidak berlaku hanya untuk website ini, tapi dari website YouTube juga bisa mengetahui teman-teman ya. Kemudian nah, di sini ada IP-nya, kemudian kecepatan downloadnya juga bisa diketahui di sini. Kemudian kalau di scroll ke bawah, nah ini juga ada keterangan bahwa any web page can scan your local network for devices. Jadi website itu mampu loh untuk mengetahui jaringan lokal kalian. Jadi itu makanya pada video sebelumnya itu saya beritahu bahwa penting untuk menghapus log DNS ya teman-teman ya. Ini hanya sebagian kecil, nanti teman-teman bisa cek sendiri di di rumah ya. Jadi bisa masuk ke website ini. Kemudian yang selanjutnya adalah saya beberapa hari ini mencari informasi terus ya teman-teman ya, terus mendalami, mencari tahu ya, menambah ilmu pengetahuan saya tentang seputaran YouTube. Jadi saya menemukan fakta bahwa memang di balik website yang namanya youtube.com itu ya, tidak, di belakangnya itu tidak sesimpel, tidak semudah yang ada di depan. Mungkin kalian ketika masuk ke dalam website YouTube, melihat video, kemudian ya klik sana sini ya, mungkin terlihat simpel dan mudah ya, tapi di belakang itu terdapat puluhan ribu orang yang cerdas yang berasal dari seluruh dunia kumpul di Google sebagai engineer terhebat di negara masing-masing ya. Jadi mereka kerja di Google ya itu tadi saya bilang ya, bahwa kita itu tidak mudah ya untuk mengakali sistem ini ya. Ini salah satu, bisa dibilang YouTube itu salah satu perusahaan atau web yang terbaik lah di dunia. Jadi memang rumit kalau kalian untuk mendapatkan uang dari sana ya, apalagi mungkin cara kita menggunakan VPN ya. Jadi kalau kalian mau jalan yang lurus ya, silakan kalian bisa tinggalkan video ini ya. Kalau misalnya kalian mau cari jalan pintas ya, kalian bisa lanjutkan menonton video ini. Jadi banyak channel-channel lain ya untuk memberikan tutorial yang ya jalannya lurus ya. Ya yang saya lihat beberapa di antaranya itu menyarankan kalian untuk mengupload video ya, setiap hari harus upload video, kemudian memaksimalkan SEO dan segala macamnya. Tapi ya teman-teman ya, kalian bisa pilih, ini terserah kalian ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya sudah melakukan itu sebelumnya. Di awal-awal saya menjadi YouTuber, channel saya menggunakan SEO, maksimalkan dan lain ya yang disuruh itu saya kerjakan semua. Tapi hasil yang didapatkan ya saya rasa tidak seperti yang diharapkan ya. Jadi ya saya berkesimpulan bahwa tidak semua orang mempunyai nasib yang sama. Nah, mungkin ada beberapa yang bagus, kemudian disenangi orang, kemudian channelnya bisa berkembang. Tapi ada juga ya mungkin karena keterbatasan dan lain segala macamnya, sehingga webnya channelnya tidak berkembang ya. Makanya ya disinilah kita mencari solusinya ya, bisa dibilang jalan pintas lah ya. Nah jadi tapi kita perlu berhati-hati ya teman-teman ya. Kita perlu berhati-hati, yang tadi saya bilang bahwa YouTube atau Google itu perusahaan besar. Jadi sangat-sangat tidak mudah kita untuk mengkamuflasekan diri kita. Nah jadi teman-teman bisa cek lagi ya di satu web namanya mouseflow.com/demo.
Jadi di sini teman-teman bisa mengetahui bahwa sebuah website itu ya, kemampuan sebuah website itu tidak hanya mengetahui apa isi perangkat kalian ya, CPU, GPU dan segala macamnya, itu tidak hanya itu yang bisa diketahui, tapi gerakan kalian ya, gerakan kalian ketika masuk ke dalam YouTube itu juga bisa diketahui ya teman-teman ya. Nah contohnya ini sebagai contoh aja ya. Nah ini saya kan udah masuk ya ke sini ya. Ini kita coba ini saya klik di sini, kemudian saya klik lagi di sini, kita klik di sini, kemudian kita scroll, kita pilih ini terserah sih ya, pilih yang mana terserah, bebas. Coba kita let's go. Hasilnya seperti apa ya, kita lihat. Nah ini kursor saya ya, ini saya ke atas kan nih kursor saya nih, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kegiatan kita, nah apa yang kita lakukan di website YouTube itu bisa di-record teman-teman ya, bisa direkam. Jadi hal-hal seperti ini fungsinya apa? Karena saya lihat beberapa YouTuber ya yang menggunakan VPN itu, mereka juga menggunakan robot auto click ya. Jadi mereka menggunakan sebuah robot untuk membuka YouTube dan mengakses video-video mereka. Jadi kenapa? Karena mungkin bagi mereka untuk memudahkan pekerjaan mereka, karena ya kalau kita menonton video kita sendiri kan itu merupakan suatu kegiatan yang berulang-ulang ya, jadi melelahkan mungkin ya. Cuman ya ini tadi saya kasih gambaran, kalau misalnya kita menggunakan robot itu pergerakan kita itu tidak natural ya. Jadi pergerakannya itu pasti akan sama ya, namanya robot kita sudah program. Jadi pergerakannya itu akan sama terus. Setiap kali kita masuk ke YouTube ya kan, pergerakannya akan sama lah. Lama kelamaan dari pihak YouTube-nya akan curiga dan mengetahui, dan pada akhirnya ya akan terbongkar bahwa kita menggunakan sebuah robot ya. Belum lagi mungkin ada parameter yang lain yang bisa diketahui ya, tapi dari satu sisi ini aja mungkin sudah bisa diketahui ya teman-teman ya. Nah makanya saya menyarankan teman-teman untuk mengoperasikan atau menonton channel kalian itu ya kalian sendiri aja, tidak usah pakai robot. Jadi karena ketika misalnya kalian masuk ke sebuah website ya, pertama kali misalnya kalian buka YouTube, nah pergerakan kalian itu kan sudah direkam. Nanti ketika kalian masuk ke dalam YouTube lagi untuk kedua kalinya, kalau kita sebagai manusia asli itu pergerakannya pasti beda teman-teman ya, itu biasanya nggak sama. Nah naturalnya seperti itu. Nah hal ini supaya ya itu tadi, kita meminimalisir supaya kita tidak meminimalkan supaya tidak diketahui lah ya, begitu ya. Jadi mungkin waktunya kita akan lebih panjang untuk mendapatkan uang gitu ya setiap bulannya dari YouTube. Dan teman-teman perlu ketahui ya bahwa ilmu tertinggi seorang YouTuber pemain VPN atau pengguna VPN, menurut saya ini ya, menurut saya pribadi, itu adalah kalian itu berhasil pretend to be someone, not to be anonymous ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian berhasil meyakinkan YouTube bahwa kalian itu adalah seseorang atau manusia asli begitu, itu saya anggap merupakan suatu keberhasilan ya. Dan menjadi seorang anonim ya, menjadi anonim atau anonimus itu bukan suatu pencapaian tertinggi ya. Karena kalau misalnya kalian ketik website ini ya, masuk ke website war.net ini ya, nah jadi atau nggak usah website inilah ya, mungkin karena saya nggak terlalu merekomendasikan website ini yang menjadikan patokan ya. Kalian masuk ke website ini aja. Nah masuk ke website ini ya teman-teman ya, pixelscan.net. Jadi nanti di sini browser kalian kan akan dikumpulkan data-datanya, jadi akan mengetahui gitu apakah kalian anonim atau bukan gitulah kira-kira. Nah di sini kan karena saya nggak menggunakan saya nggak menggunakan user agent, saya nggak menggunakan
spoof location dan lain sebagainya macamnya ya. Saya nggak masking browser saya, jadi di sini hijau semua ya teman-teman ya. Di sini hijau semua. Nah, ini data real ya begitu. Nah, jadi pencapaian tertinggi itu sebenarnya bukan ketika kalian mencapai 100% data ini di sini di word.net ini. Tapi saya akan respect kepada kalian kalau kalian bisa mengkamuflase dan mendapatkan skor yang bagus di sini ya, skor yang 100% di sini. Jadi hijau semua. Karena mungkin kalau teman-teman misalnya masuk ke sini ya dan 100% ya mendapatkan nilai 100%, kemudian kalian masuk ke YouTube, kemudian kalian nonton iklan kalian sendiri, kalian klik lagi dan pada akhirnya nanti AdSense kalian diblokir. Nah, kalau kalian di sini ya, ini salah satu web yang nggak mudah kalau kalian untuk menembusnya. Contohnya begini ya, kita contoh aja, kita pasang namanya user agent ya teman-teman ya. Kita pasang user agent. Ini contoh aja ya, salah satu contoh ya. Kita pakai yang mana ya? Serah lah, ini aja ya, nggak apa-apa. Sebagai contoh aja. Oke, kita coba munculkan dulu. Coba tes ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalian baru pakai satu extension aja udah merah loh di sini. Ya, udah merah di sini ya. Kalau kita di sini ya, coba kita di Word, apakah masih 100%? Nah, di sini kalian masih terdata 100% teman-teman. Ya, makanya saya nggak menyarankan kalian menjadikan Word ini sebagai patokan. Nah, jadikanlah Pixel Scan ini sebagai patokan ya. Nah, ini tadi, ini baru satu extension, belum nanti kalian pakai extension yang lainnya, terutama ini ya. Terutama ini ya. IP ini akan sangat sulit kalian mendapatkan akan mendapatkan checklist ya warna hijau ini ya. Ini hanya sebagai contoh aja teman-teman ya. Ya. Betapa sulitnya sebenarnya kalau kalian untuk mendapatkan uang di YouTube menggunakan VPN ini. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan ya. Jadi mungkin informasinya sampai di sini aja dulu teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Jadi bukan saya tidak tidak menyarankan atau tidak saya mengatakan kita tidak bisa menggunakan VPN. Kita bisa menggunakan VPN teman-teman ya. Sekali lagi kita bisa menggunakan VPN. Cuma ada ada aturan-aturan yang harus kita ketahui, ada aturan yang harus kita kita lakukan. Kemudian ada batasan yang harus kita ketahui juga. Jadi nggak sembarangan teman-teman ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian bisa komentar di bawah ya teman-teman ya. Nanti di video selanjutnya akan coba kita bahas. Mungkin ada yang teman-teman masih bingung dan segala macamnya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.